sampai kita pun sebagai generasi muda merepotkan orang tua. Organik itu apakah memang sudah diproduksi oleh pemerintah? Anak muda yang ada tuh jangan malu bertani. Advokasi orang-orang muda ini biar bisa paham. Jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Peran pemuda ini untuk bisa membuat software-software 4.0 atau 5.0. Skala internasional. Yes. Nah, dan dari podcast OTT podcast di Palu ini, saya pikir bisa menjadi tangan. Terima kasih, Pak. Tangan keberlanjutannya. Terima kasih. Halo teman-teman OTT Podcast di seluruh Indonesia dan terkhususnya di wilayah Kota Palu. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Bapak Fauzan, seorang Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk menyongsong Indonesia Emas. Nah, topik kita kali ini akan membahas tentang peran dan strategi untuk beliau ke masyarakat Indonesia tentunya. Oke, langsung saja ke kita narasumber, ke Bapak Fauzan. Halo Bapak. Halo sahabat OTT Podcast gitu ya? Ya, siap. Iya, OTT di Podcast. Palu dan mudah-mudahan di seluruh Indonesia mendengar dan melihatnya. Siap, terima kasih Pak. Ya. Oke Pak, Bapak Fauzan boleh dikenalkan nama Bapak dengan latar belakang Bapak, silakan. Oke, nah, terima kasih Bang Mario, ini sangat interaktif. Saya Pak. surprise juga nih. Baru pertama kali diwawancarai di podcast ini, tapi saya excited ya untuk bagaimana ke depan. Saya pikir ini anak-anak muda harus kreativitas, terutama di wilayah Palu ini. Siap, terima kasih, untuk Pak. bisa mendukung ya program pemerintah gitu ya, terutama di bidang pertanian dan perkebunannya. Mungkin saya sendiri, saya Fauzan, memang sehari-hari saya bekerja sebagai PNS jadi ada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Dan memang sehari-hari saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengetuai, artinya mengepalai tim kerja pemasaran internasional, khususnya di komoditas perkebunan. Kalau di Sulawesi Tengah ini komoditas perkebunan itu banyak yang kami bina ya, kami dampingi petani-petaninya, yaitu kakao ya banyaknya ya. Terus kemarin ketemu juga kopi, baru saja kita menghadiri kegiatan destinasi kopi Sigi ya. Oke Pak. Kemudian kelapa dan lain-lain sebagainya. Sawit juga menjadi satu fokus komoditas dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Bisa Anda jelaskan secara singkat Pak peran ya Kementerian Pertanian dalam memajukan sektor perkebunan di Indonesia, Pak? Oke, terima kasih Bang Mario. Jadi cukup banyak ya peran pemerintah, terutama di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Yang pertama tentu saja Kementerian Pertanian bertugas di hulu ya, di aspek hulu. Oh, aspek hulu. Jadi di aspek hulu ini cukup banyak kita fasilitasi. Memang fokus utama kita di petani. Bagaimana kita membantu petani untuk bisa mengembangkan komoditas perkebunannya. Di situ kita ada bantuan-bantuan teknis seperti bantuan benih gitu ya, bantuan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, kemudian pasca panen, pengolahan gitu ya, alat-alat itu kita bantu ke petani, kemudian ada penyuluhan, bimbingan teknis, dan standarisasi mutu. Berarti itu visi-visi yang terbesar. Iya, itu yang memang kita lebih banyak menyentuh bagaimana di daerah, di petani terutama, kita memiliki kebijakan program untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman gitu loh. Selain nanti kita juga membantu dari aspek promosi gitu ya, sampai dengan nanti akses pasarnya untuk ekspor. Itu secara umumnya, Bang Mario. Mengapa sektor perkebunan dianggap memiliki peran penting ya dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, Pak? Oke, kenapa penting? Karena satu-satunya komoditas yang memang memiliki peran secara penerimaan devisa negara adalah perkebunan. Oh gitu ya. Di situ kita tentu saja paham bagaimana kelapa sawit mendominasi pemasukan devisa ekspor. Jadi sawit ini secara rata-rata sekitar 75-80% itu berkontribusi terhadap pemasukan devisa negara
kita dari ekspor. Oh ya. Kenapa itu penting? Makanya kenapa itu sawit menjadi fokus juga untuk pengembangan kebijakan Kementerian Pertanian. Kemudian tentu saja yang kedua, kenapa penting? Karena kita ketahui bersama, kita masyarakat Indonesia sebagai negara agraris, gitu ya. Oh iya ya. Jadi bagaimanapun mata pencarian terbesar di Indonesia ini adalah pertanian, terutama Pertanian. memang perkebunan juga yang menjadi dominasi itu. Sehingga Penghasil bumi, Pak ya. betul, Siap. sehingga kita tentu saja peduli untuk bagaimana meningkatkan, memperkuat sektor perkebunan kita untuk bisa berdaya guna dan bersaing gitu ya di tataran global. Sebenarnya 2 poin itu yang menjadi kenapa penting. Divisi terbesarnya. Betul, Oke. kenapa penting perkebunan, tetapi memang arahan Presiden kita Prabowo Ya, 2045 memang kita Iya. dicanangkan Indonesia emas gitu ya. Iya. Bagaimana Menyongsong Indonesia, Indonesia emas betul, Indonesia 2045 mandiri di bidang agraris pertanian kita, sehingga disitulah fungsi Kementerian Pertanian untuk bagaimana kita swasembada sampai dengan nanti ketahanan pangan, kemandirian pangan sampai dengan nanti menjadi Indonesia emas, semua berdikari ya mungkin sebutnya ya, Iya. berdiri di atas kaki sendiri. Siap, Jadi betul, itu visi Kementerian Pertanian. Oke Pak, apa saja komoditas perkebunan unggulan Ya. ya yang menjadi fokus Kementerian Ya. Pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Pak? Ya, tentu saja tadi seperti saya sampaikan, Ya, yang utama memang kelapa sawit, gitu ya, kelapa sawit, ya. Yang menjadi faktor penting pengungkit devisa negara kita. ya, Tentu saja sawit itu juga menjadi mata pencaharian sebagian besar gitu ya masyarakat kita ya. di sektor perkebunan. Yang kedua tentu saja ada karet. Kopi, karet. ya, Kopi, kopi, ya. kakao, kemudian rempah-rempah itu ya pala, lada, cengkeh, Ya. kayu manis, vanili, gitu ya. Kemudian ada beberapa komoditas unggulan yang memang spesifik daerah, seperti jambu mete. Kalau durian tidak termasuk, Pak? Gimana? Durian masuk komoditas pertanian tapi bukan perkebunan. Nanti dia gitu masuknya ke komoditas buah itu di hortikultura. Oh, gitu dia ya. Jadi hortikultura yang memang mempunyai peran penting untuk mengembangkan komoditas durian. Kalau kami memang lebih banyak komoditas yang bersinggungan dengan industri. Jadi sebagai bahan baku industri gitu ya. Nah, jadi sebagian besar itu yang menjadi fokus kita. Gitu. Oke, siap Pak. Nah, bagaimana Kementan melihat tantangan ya seperti perubahan iklim Ya. dan degradasi lahan dalam memajukan sektor perkebunan? Ya, tentu saja ini menjadi fokus juga dari Kementerian Pertanian ya. Ya. Bagaimana tentu saja kita melihat petani kita kan banyak mengusahakan dari sisi tradisional gitu ya. Oke. Memang belum jelas kadang-kadang sertifikasinya, Oh iya, lahannya, iya, benar, kemudian benar. bagaimana kadang-kadang turun-temurun kan di petani itu mengusahakan komoditasnya dari nenek moyangnya, jadi tanpa tahu komoditas ini bersinggungankah dengan kawasan atau bahasanya bisa memiliki pendekatan ke ekonomian dan ke lingkungan. Nah, Iya. kadang-kadang petani memang tidak aware terhadap hal itu, sehingga kami Kementerian Pertanian memang lebih banyak mengadvokasi, mensosialisasikan bagaimana kebijakan yang tadi disampaikan Bang Mario untuk keberlanjutan ke depan. Tentu saja arahnya kami memang terus bersinkronisasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Seperti ke depannya isu-isu global warming gitu ya, emisi karbon, isu deforestasi gitu ya. Itu kami rutin dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Bagaimana nanti lahan-lahan perkebunan yang berada di wilayah kehutanan kita bisa ambil peran programnya seperti di perhutanan sosial. Nah, itu yang menjadi kerjasama kita ke depan untuk Kementerian Kehutanan. Juga dengan ATR BPN, itu juga terkait dengan status lahan dan bagaimana sertifikasi lahan HGU untuk perusahaannya dan di lahan-lahan petani yang memang mengusahakan mempercepat penerbitan sertifikasi itu. Jadi memang Kementerian Pertanian lebih banyak berkoordinasi terkait dengan tadi keberlanjutan dan bagaimana pengembangan komoditas yang berwawasan lingkungan gitu loh ke depan. Mungkin itu. Apa langkah-langkah Kementan untuk mendukung petani ya perkebunan kecil agar lebih kompetitif di pasar global? Nah, yang pertama tentu saja kita menyiapkan bagaimana membuat karakter petani itu
karakter ekspor. Iya. Nah, ini agak sulit sebenarnya karena bagaimanapun petani kan sekarang ini hanya mengetahui dia nanam, melihara, panen, jual, Iya. gitu ya. Jadi tidak peduli dengan aspek-aspek harus jual kemana, harganya yang kompetitif gimana. Memang pertama memang kita mensosialisasikan bagaimana peran penting petani sebagai subjek dan objek pembangunan perkebunan ini. Jadi kita rutin ada pelatihan, ada BIMTEK terkait dengan bagaimana membentuk karakter petani supaya mereka memiliki produk yang berorientasi ekspor. Yang kedua, tadi yang seperti kami sampaikan di awal adalah kita memfasilitasi bagaimana produk yang dihasilkan petani itu bisa bernilai tambah. Bisa, oke. Nah, jadi kita mengalokasikan bantuan alat pasca panen, alat pengolahan. Jadi petani tidak melulu memproduksi atau menjual barang mentah. Jadi di situ ada hilirisasi. Nah, kita fasilitasi alat-alatnya. Memang terbatas, tapi kita fokus di petani-petani yang memang punya semangat. Apalagi petani-petani yang milenial tuh. Nah, kemudian yang ketiga, kita coba mensinkronkan dengan buyer-nya gitu ya. Bagaimana standarisasi buyer atau pasar ekspor. Iya. Kita bekerjasama dengan KBRI, Atase Pertanian, Atase Perdagangan, kemudian dengan diaspora-diaspora di sana gitu. Kita jadi ada market intelligence di sana. Siap. Market intelligence itu berfungsi untuk bagaimana segala data dan informasi kebutuhan produk ekspor kita coba menangkap itu gitu loh, dan kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah ke petani, jadi diseminasinya nyampe strukturnya untuk bagaimana petani itu siap untuk menyongsong pasar ekspor. Begitu. Wah, luar biasa. Jadi Pak, pertanyaan tadi itu Pak sudah Bapak jawab sebelum saya ajukan. jadi makanya saya sepertinya kayaknya sudah dijawab ini untuk pertanyaan saya berikutnya. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi ini memperkuat aja intinya. Siap, kita iya. memperkuat dan kemudian ya sambil ngalir aja lah diskusinya gitu. Saya pikir penting untuk wilayah Palu dan anak-anak muda ini di daerah Palu untuk bisa mengetahui ini ada peran perkebunan gitu loh, dan harus punya, ya jangan malu intinya ya, petani-petani yang ada, anak-anak muda yang ada tuh jangan malu bertani. Bertani itu bukan berarti di sawah, bukan berarti di kebun aja. Bertani itu bisa saja membantu orang tuanya menjual, gitu ya. Istilahnya ya berkumpul untuk bagaimana memikirkan strategi-strategi pasar gitu. Kemudian ya di kafe-kafe kan banyak tuh karyawan-karyawan yang punya inovasi, join segala macam, itu bisa juga bisa dibilang bertani, tapi bertani yang milenial gitu lah. Nah, itu sebenarnya yang kami harapkan, mengadvokasi gitu ya bahasanya. Advokasi orang-orang muda ini biar bisa paham terhadap kontribusi perkebunan gitu dengan di negara kita gitu. Kira-kira bagaimana peran teknologi digital dalam mendukung sektor perkebunan menuju Indonesia emas, Pak? Nah, ini yang penting tentu saja. Kita sekarang berada pada era apa yang dimaksud dengan era digitalisasi. Iya, digitalisasi. Bukan 4.0 atau 5.0 gitu ya. Jadi sudah penggunaan satelit segala macam, Starlink ya sekarang ya yang lagi rame itu ya, bagaimana kecepatan internet sepersekian detik, itu kan. Nah, itu sebenarnya kita manfaatkan dengan baik harusnya ya. Nah, ke sektor perkebunan. Jalannya apa? Yang pertama tentu saja sekarang ini banyak dibuka program-program studi software gitu, engineer software, komputerisasi, digitalisasi. Nah, saya berpikir ke depan bagaimana peran pemuda ini untuk bisa membuat software-software khusus untuk market akses. Gitu ya. Jadi bagaimana jualan itu tidak melulu di pasar gitu. Jualan itu tidak melulu di supermarket, tapi kita melalui jari kita, melalui HP kita bisa jualan. Dengan adanya marketplace gitu ya. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya fungsi teknologi di situ harus bisa dikembangkan sebenarnya. Nah, makanya kenapa kami di Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan itu berusaha untuk menggali nih potensi-potensi anak-anak muda, karena ada beberapa memang punya peluang, punya pemikiran yang baik terhadap pembajukan digitalisasi, tapi nggak punya ruang. Nah, itu kadang-kadang kita banyak beberapa kali di pameran yang kita lakukan, ada di sela-sela pameran itu kita ada pameran perlombaan untuk digitalisasi. Itu beberapa kali sedang kita lakukan sebenarnya untuk bagaimana mendorong dan mengasah kemampuan muda-mudi ini di bidang perkebunan, terutama untuk menciptakan
akses pasar untuk digitalisasinya, gitu sebenarnya, Oke, Bang. oke. Wah, wah, luar biasa juga, guys. Luar biasa. Kalau apa program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas perkebunan Ya. tanpa merusak lingkungan, Pak? Ya, yang pertama tentu saja kita bekerja sama dengan berbagai macam lembaga penelitian, khususnya Ya. menciptakan benih-benih yang unggul, gitu ya. Jadi benih-benih unggul itu tentu saja kan punya produktivitas yang baik ya dibanding benih sebelumnya, misalkan generasi sebelumnya. Kemudian bagaimana benih itu tahan hama. Kalau Oh, tahan ya hama kan benar. berarti kan tidak perlu disemprot hama tertentu, itu Iya, yang bisa benar sekali, Pak. menimbulkan lingkungan buruk gitu ya. Kemudian yang tentu saja menjadi penting adalah bagaimana pengelolaan lahannya. Pengelolaan lahan. Jadi Di kami situ poin terpentingnya, Pak, ya? yang penting itu pengelolaan lahannya. Jadi Siap. petani itu membuka lahannya jangan sampai dibakar. Jangan Nah, oh, kan ya, kadang-kadang ya, ada ya. beberapa petani Iya, gitu iya, ya iya, iya. Ada untuk yang dibakar, mempermudah mempermudah. mempermudah dan mempercepat untuk Ah, permajaan tanamannya benar lagi sekali. dibakar. Itu menimbulkan efek yang cukup buruk untuk lingkungan Oh, itu gitu. tidak bisa Nggak sebenarnya, Pak, ya? boleh sebenarnya karena menimbulkan emisi karbon. Emisi karbon itu nggak baik. Oh. CO2-nya akan tertangkap di atmosfer, akan menjadi iklim, akan mempengaruhi iklim gitu kan, Oh, iya, iya, dinamika iya, iklim. iya. Nah itu sebenarnya kan kita ada namanya pengendalian perlindungan tanaman atau Iya. PLTB sebutnya. Saya lupa programnya, tapi intinya jangan sampai petani-petani itu kita advokasi untuk jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar Dengan cara gitu. membakar, Ya, jangan, Pak, ya? betul. Kemudian tentu saja yang berikutnya adalah dipupuk. Dipupuk. Nah, pupuk ini kita arahkan pupuk yang organik. Pupuk yang organik. Iya, pupuknya dari Selain pupuk organik tidak bisa? bisa saja, tapi dengan porsi yang seimbang intinya ya. Ya. Memang ada beberapa tanaman kayak kelapa sawit. Kelapa sawit itu memang ada beberapa yang ditanam di lahan yang subur itu buahnya bagus. Tetapi ada beberapa sawit ini tanaman yang tidak subur, unsur haranya harus dipupuk dengan pupuk kimia. Tapi kita balancing lah bahasanya. Di balancing. Nah, Okay. di balancing diseimbangkan dengan adanya pupuk organik dari kotoran kotoran hewan, sapi, kemudian dari kompos gitu. Itu yang begitu, Pak. Maaf saya salah, Pak, ya. Ya. Maksudnya itu pupuk organik itu apakah memang sudah diproduksi oleh pemerintah atau dari gimana, Pak? Iya, kita tanya. memang Siap. bekerja sama dengan dengan perusahaan ya, pengusaha-pengusaha Oh. dengan UMKM. Kadang memang kelompok-kelompok tani yang sudah besar, koperasi petani yang Poktan itu selain mereka membudayakan produk pertanian, mereka juga memproduksi kompos. Memproduksi kompos gitu, Ya. pupuk organiknya gitu ya. Pupuk Jadi organiknya, oke. kita memang mengarahkan bahwa penanaman komoditas perkebunan ke depan untuk jangan sampai menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Jadi kita arahkan menggunakan pupuk organik gitu loh. Oh, Jadi iya, iya. 3 hal itu yang saat ini Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan mengadvokasi atau mengarahkan dan memberi bantuannya memang mengarahkan ke 3 hal ini untuk bagaimana peduli terhadap lingkungan gitu. Oh iya, berarti memang intinya Pak juga untuk membakar namanya mencari gampang itu tidak bisa ya, Nggak bakar bisa. rumput itu. Ya dengan resiko tentu saja ya. Iya, Tapi iya. kami melarang sebenarnya dan tidak Melarang, menganjurkan petani itu membuka lahan atau untuk meremajakan. Kadang-kadang permajaan produknya komoditasnya sudah tidak berproduksi secara optimal. Mereka mau mengganti dengan tanaman baru. Iya. Itu namanya diremajakan kan. Iya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan petani yang mau singkat aja gitu ya, mau cepet, dibakar tanaman sebelumnya. Iya, banyak saya lihat, jujur Pak, banyak juga memang kalau saya lihat kadang mungkin kita juga masyarakat Kota Palu mungkin masih ada yang awam juga Pak, belum tahu mungkin ada aturan-aturan begitu. Jadi mereka mencari jalan cepat yang gampang membakar. Nah itu nggak baik ditiru lah kayak gitu ya. Makanya karena itu akan merusak lingkungan, merusak unsur haranya juga sebenarnya. Apalagi nanti menimbulkan efek kayak asap ya, aspek itu pernapasan kan nggak baik dan emisi karbonnya juga nggak baik juga terhadap lingkungan. Karena sekarang ini kita ditargetkan dengan pengurangan emisi karbon dunia ya, terutama kita dikontribusi. Kemarin ada namanya sidang untuk perubahan iklim internasional COP29 kalau nggak salah ya. Itu artinya bagaimana Pak?
Jadi ada di dunia ini kita terikat perjanjian untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Di tiap negara produsen pertanian. Ya. Dan termasuk di industri. Jadi banyak negara-negara maju kan yang punya industrinya tuh, asap industrinya itu berpotensi menimbulkan emisi karbon. Emisi karbon. Termasuk juga bertani. Bertani itu menimbulkan emisi karbon. Tadi seperti di pembakaran itu menimbulkan emisi karbon. Iya, Nah, itu tidak baik untuk kondisi iklim global gitu ya. Makanya tiap kalau salah setahun sekali ya, itu negara-negara itu berkumpul di satu negara untuk membicarakan bagaimana strategi-strategi ke depan untuk mereduksi dan mengurangi efek gas rumah kaca dari hasil dari hasil budidaya dan hasil industrinya. Nah, itu disebut dengan COP29. 29 itu yang ke-29 kemarin tuh di Baku di Azerbaijan. Oh, gitu. Di negara Azerbaijan kemarin. Kayaknya sih beberapa negara kita diwakili delegasinya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kemarin yang hadir sebagai salah itu satu artinya delegasi. Ya, COP29 ya? COP29. Siap. Convention of apa ya, COP itu iklim pokoknya, konferensi iklim. Konferensi iklim dunia gitu. Oke, Pak. Kira-kira bagaimana Kementan, Pak? Ya, mendorong investasi di kemitraan di sektor perkebunan, Pak. Ya, yang paling utama adalah membikin adanya pelaku usaha baru. Nah, itu tantangannya. Pelaku usaha baru. Iya. Makanya mindset kita ke depan tentu saja anak-anak muda ini jangan sampai berkutik pada bertani atau berkebun di sawah atau di kebun saja. Jadi berinovasi berinovasi untuk menciptakan produk inovasi baru, kemudian menggait investasi. Kan banyak sekarang pembiayaan yang dipermudah oleh pemerintah. Siap. Seperti ada KUR gitu ya. Kemudian ada bantuan-bantuan lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh teman-teman petani yang muda-muda ini untuk bisa menggait investasi. Tentu saja ada off-taker yang bisa kita bekerja samakan kan. Kadang-kadang di produk yang sudah kita bina, sudah kita punya produk yang baik, bermutu, otomatis akan dilihat nih oleh off-taker industri bisa bekerja sama dan itu bisa masuk investasi. Nah, itu yang kita dorong sebenarnya. Makanya jalur-jalurnya, Pak. Iya, jalur-jalurnya. Makanya kami ada program namanya business matching. Business matching. Nah, jadi program kita itu dilaksanakan setiap tahun dan di beberapa daerah. Jadi metodologinya adalah di satu pertemuan kita mempertemukan antara petani dan buyernya dan penjualnya gitu ya. Dipertemukan. Petani itu membawa produknya, produk yang siap untuk dijual belikan, produk yang siap untuk ekspor. Nah, akhirnya contohnya kopi ya, membawa kopi, dicicip di satu ruangan itu. Bayarnya mencicip, oh bagus, kualitasnya bagus, udah terjadi kesepakatan di sana. Itu sudah 2-3 tahun belakang kita lakukan dan hasilnya cukup mengembirakan. Ada semacam kemitraan di sana, investasi di sana. Memuaskan juga. Jadi memang kebanyakan investasi dalam negeri, artinya off-taker yang mandiri ini mengambil barang atau bahan produk dari petani-petaninya. Dan off-taker ini nanti akan terkonek ke international marketing, ke pasar ekspor. Jadi ada tiga entitas di sana, petani, off-taker di nasional, di dalam negeri, dan buyernya yang ada di internasional. Itu kita jalankan. Dan yang paling penting adalah di aspek promosi. Nah, itu kita juga rutin melaksanakan promosi berskala internasional, namanya Bunex. Berskala internasional. Yes, Bunex, Perkebunan Expo. Bunex sudah 3 kali dan sudah 3 tahun kita laksanakan itu dari tahun 2022, 2023 dan terakhir kemarin di bulan September 2024. Jadi kita memamerkan produk-produk perkebunan dari hulu sampai hilirnya. Kita undang semua macam-macam entitas ya dari koperasi, dari kementerian lain, dari buyer, dari perusahaan, dari KBRI, dari kedutaan besar, dari macam-macam kita datangkan untuk bisa melihat suasana dan produk-produk binaan kami di Kementerian Pertanian gitu. Luar biasa. Itu 2 hal itu sebenarnya yang kita arahkan untuk bagaimana mempromosikan dan menggait investasi gitu loh. Saya jujur Pak, pas dengar dari awal sampai di pertengahan ini Pak, aduh di luar nalar saya Pak. Iya makanya kan justru, balik memang kita masih. Iya justru hal ini yang memang patut diberi kesempatan untuk kami pemerintah mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kita dan program kerja.
Nah, dan dari podcast OTT podcast di Palu ini, saya Siap. pikir bisa menjadi tangan Terima kasih, Pak. tangan keberlanjutannya Terima kasih, siap. gitu. Walaupun memang mungkin masih terbatas di Palu saja, Siap, betul sekali, mudah-mudahan Pak. bisa menjadi Amin. sosialisasi di seluruh Indonesia dan Amin, Pak. diikuti podcast-podcast yang lainnya. Terima Nah, kasih. itu loh, Terima itu yang kasih. saya pikir perlu kita Amin, perhatikan amin. bersama gitu ya. Siap. Gitu Bang Mario. Siap, Pak Fauzan. Aduh, luar biasa doanya, Pak. Makasih, Pak Fauzan. Oke, kita lanjut, Pak ya. Semoga Ke Bang. pertanyaan berikutnya. Oke, Pak. Bagaimana Kementan menjalin ya Mhm. sinergi dengan pemerintah daerah, Ya. swasta dan komunitas petani dalam Mhm. memajukan sektor perkebunan? Ya, banyak sebenarnya caranya. Yang Ya. pertama kalau secara rutin sistem perencanaan kita tentu saja ada namanya Musrenbang. Musrenbang, apa itu, Iya, Pak? Musrenbang itu Musyawarah Pembangunan Pertanian. Oh, itu artinya ya. Ya, Siap, jadi siap. Musrenbang itu sebenarnya tujuannya adalah selain mengkonsolidasikan bagaimana program kerja pertanian, terutama pemerintah di daerah dan di pusat. Selain itu juga bagaimana menggali usulan-usulan yang ada di daerah nih. Ya. Kami sebutnya bottom up planning. Jadi usulan di daerah, di petani, itu kita musyawarahkan di dalam skala struktur, Ya. dari musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai musrenbang nasional. Luar Itu biasa. tiap tahun kita akan lakukan meeting itu. Tetapi tentu saja kadang-kadang kita dibatasi oleh bagaimana fokus-fokus pemerintahan gitu ya. Tidak semua usulan-usulan di musrenbang itu teralokasikan dengan pendanaan yang ada. Nah, makanya itu salah satunya kita mengikat bagaimana mengkonsolidasikan dengan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua tentu saja berbagai macam rakor-rakor kita, kemudian kita menerbitkan regulasi nasional yang tentu saja linkage terhadap Ya. kebijakan pemerintah daerahnya. Itu yang banyak kita lakukan sebenarnya untuk bagaimana pemerintah daerah tidak bisa sendiri tanpa pemerintah pusat. Begitupun sebaliknya, pemerintah pusat tidak bisa sendiri tanpa bantuan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun pemerintah daerah Ada itu saling ini ya. saling ketergantungan. Iya, Karena saling pemerintah daerah ketergantungan. kebunnya di daerah, Iya, petaninya benar. ada di daerah, gitu kan? Tidak mungkin di Jakarta ada petani kan? Sepakat, Pak. Nah, Betul sekali. jadi itu yang kita coba mengembangkan bagaimana linkage itu kemesraan bahasa kami ya, Wah, biar iya, lebih iya. mesra tuh bagaimana gitu ya, Lebih romantis, Pak. lebih romantis gitu ya. Ya itu yang kita coba tiap tahun akan kita lakukan dalam berbagai macam rapat kerja dan rapat kerja nasional gitu. Luar biasa, Pak. Oke, Pak. Saya coba untuk lanjut lagi, Pak. Ya. Ya. Bagaimana upaya Kementan melibatkan generasi muda Ya. dalam sektor perkebunan mengingat mereka ya adalah pilar Indonesia emas. Nah, ini yang menjadi pentingnya. Yang pertama tadi seperti saya sampaikan, bagaimana orang-orang muda ini bisa tertarik untuk berkebun. Itu lagi. Nah, itu. Itu Mungkin lagi. saya tanya ke Bang Mario, tertarik berkebun nggak? Nah, belum kan? Aduh, iya sih, Pak. Nah, kenapa? Karena Tapi tidak tim kami di belakang layar, Pak, ada Pak kebunnya, Pak. ada ya. Wah, Ada. berarti kalah, saya lebih kaya mereka gitu ya. Ya, artinya kita mempertanyakan dulu nih. Oke, Bang siap. Mario sendiri Siap. dengan produksi podcast ini otomatis agak jauh nih dari perkebunan gitu ya. Iya, benar sekali, Karena Pak. kenapa melihat itu? Karena belum tertarik, karena belum untung. Belum melihat keuntungannya. Oh, iya. Nah, gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. dengan cara kita membuat inovasi-inovasi di daerah dengan petani itu kita mensosialisasikan. Bertani itu tidak harus kotor-kotoran kok. Benar sekali. Berkebun tuh nggak harus ke kebun. Nah, Benar di situ sekali. kita coba melihat ternyata ada berbagai macam jalur kita lakukan untuk bagaimana memfasilitasi milenial-milenial ini untuk bisa berkebun. Salah satunya tadi kita ada investasi ya, kita coba Iya, dorong investasi benar. kur gitu ya, mungkin dengan bunga yang lebih rendah dibanding bunga bank yang konvensional gitu ya. Iya, iya. Kemudian juga ada beberapa cara kita menggayat off-taker baru nih, sehingga petani ini tidak hanya menanam. Jadi misalkan ada off-taker investasi untuk membuat kafe kalau di kopi ya, kafe kopi, kafe teh, kafe coklat. Nah itu sebenarnya kita mungkin agak sulit ya membuat karakter petani muda ini untuk bisa berkembang ke arah yang memang dia punya niat yang baik untuk berusaha gitu. Ya. Tapi dari situ kita coba melihatnya, Bang Mario. Kita masuk ini, Pak ya, ke pertanyaan terakhir. Ya. Dua pertanyaan terakhir. Siap. Ya. Oke, apa pesan utama ya yang ingin Bapak sampaikan, Bapak Kementan kepada masyarakat Indonesia
tentang peran strategis perkebunan di masa depan. Ya, tentu saja yang mau saya sampaikan yang pertama, kita harus peduli terhadap pertanian kita. Dari mana kita harus peduli? Yang pertama dari diri kita sendirilah. Tentu saja saya pribadi berangkat, orang tua saya bertani, Bang. Orang tua saya berkebun. Kenapa saya disekolahkan dari SMP, SMA ya, sampai kuliah bahkan S2 itu dari hasil berkebun, Bang. Luar biasa. Jadi di situ bentuk saya, kebanggaan saya sebagai anak perkebunan gitu ya, anak perkebunan. Jadi saya berusaha untuk bagaimana memajukan perkebunan itu dengan cara saya, gitu loh. Luar Jadi di biasa. situ yang saya pikir Pak Jokowi, Pak. pesan saya ke generasi muda, cintailah perkebunan gitu ya. Dengan apa? Tidak hanya menanam kok. Kita dengan berbagai macam inovasi. Ya mungkin podcast Bang Mario ini salah satu bentuk persuasi untuk bisa mensosialisasikan kebijakan-kebijakan perkebunan. Siap. Ya ini salah satunya Siap, untuk bisa Pak. memajukan perkebunan. Jadi Siap. di masyarakat luas itu tidak hanya kenal drakor, Bang. Oh, Drakor, iya, terus iya. apalagi sekarang yang ada film-film Korea gitu ya. Itu penting sebenarnya Itu untuk sih, untuk ya, saya di belakang layar ada tuh, Pak. iya, itu penting untuk refreshing aja lah, untuk refreshing. Siap. Tapi untuk keseharian kita coba cari inilah, Oke. cari inovasi. Jangan sampai kita pun sebagai generasi muda merepotkan orang tua gitu ya. Luar biasa. Walaupun pada akhirnya kita harus lepas dari bayang-bayang orang tua dengan posisi kita memajukan ya berbagai macam sektor yang kita bisa lakukan sebenarnya di perkebunan, di pertanian, di industri segala macam. Saya pikir itu pesan saya dari untuk anak muda, jangan kalah terhadap perubahan zaman gitu loh. Siap. Berinovasi terus Betul. gitu. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Bapak Fauzan. Oke, dari saya. Bagaimana harapan Kementan terhadap sektor perkebunan ya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai salah satu negara agraris terkuat di dunia? Ya, salah satunya memang bagaimana kita memiliki semangat kolaborasi yang cukup baik dengan berbagai macam entitas di kepentingan di perkebunan ini. Tentu saja bagaimana memperkuat perkebunan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, petani, koperasi, mitra pembangunan, industri, perdagangan, gitu ya. Dengan negara lain pun kita harus perkuat itu karena bagaimanapun perkebunan ini 90% itu adalah produk-produk ekspor, Bang. Sehingga kita tidak mungkin tanpa tergantung terhadap akses pasar luar negeri. Jadi dengan posisi itu bagaimana untuk ke depan perkebunan ini kita jaga untuk bagaimana satu produktivitas harus lebih naik produktivitas kita karena permintaan global naik. Yang kedua tentu saja bagaimana kita tidak tergantung dengan negara lain. Nanti kita bisa juga menjual di dalam negeri. Kopi itu, Bang, di dalam negeri itu menurut data kalau tidak salah perkembangan kafe-kafe kopi itu setiap tahun tuh meningkat 9% per tahun. Kafe-kafe kopi. Kafe-kafe kopi? Iya. Di situ kan udah ada peluang sebenarnya pasar dalam negeri. Nah, makanya kenapa petani-petani ini yang banyak di kopi ini jangan sampai juga kehilangan semangatnya dengan adanya mungkin iklim yang berubah, akhirnya produksinya turun gitu ya. Nah, itu yang seharusnya kita coba sama-sama berpikir untuk memajukan perkebunan itu banyak faktor lah. Tetapi semangat kolaborasi itu saya pikir harus terus kita kembangkan dengan anak-anak muda terutama dengan kami di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai macam pemangku kepentingan lainnya. Gitu, Bang. Wah. Oke. Wah. Buat Bapak Fauzan terima kasih. Sama-sama Bang Mario dan tim OTT Podcast ini ya. Ya, siap. Mudah-mudahan ya ini apa yang saya bicarakan, apa yang kita bicarakan punya manfaat lah ya. Manfaatnya, Pak. Punya manfaat siap. untuk sebagai sosialisasi untuk mengenal apa sih perkebunan gitu ya. Iya, benar sekali, apa sih? Pak. Mungkin kita kadang-kadang teman-teman daerah ini nggak tahu kita makan coklat itu tuh sebenarnya produk perkebunan gitu ya. Iya, kita makan mete, makan kopi segala macam itu produk perkebunan. Jadi itu yang kami harapkan podcast ini sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan dan pembangunan perkebunan ke depan. Gitu, Bang Mario. Siap. Terima kasih Bapak Fauzan. Terima kasih sama-sama. Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian ya. Siap. Terima kasih Bapak Fauzan sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Sungguh sangat luar biasa buat kami tim OTT Podcast, Pak. Siap, sama-sama. Bapak bisa hadir, duduk, berbincang-bincang, meluangkan untuk memberikan saran, nasihat, motivasi, inspirasi untuk masyarakat Indonesia, Pak. Sama-sama. Wah, oke, Pak.
mungkin ada sedikit tambahan ini Pak. Ya. Ya. Ini kan semalam kan kita ketemu tanpa apa ya? Sudah diatur lah intinya. Ketemu apapun yang ada di dunia ini sudah diatur. Oh gitu ya Pak ya? Iya, Allah yang ngatur itu. Kita ketemu kan? Saya saja tidak sangka Pak. Awal mulanya memang ya saya pikir awalnya Bapak itu kan hanya sekedar pengusaha ya kan, cuman ternyata pas ini ngobrol-ngobrol ternyata Bapak seorang kementerian juga. Waduh, saya langsung dalam hati Emang nggak kelihatan potongan saya sebagai kementerian? ganteng Pak, jadi aduh kirain potongan saya memang pengusaha gitu ya. luar biasa Pak. Oke Pak, Bapak Fauzan, terima kasih Sama-sama, sekali lagi, terima sama-sama. kasih Pak Fauzan. Dan buat teman-teman OTT Podcast yang ada di Kota Palu, ya buat teman-teman anak-anak muda yang mau berkebun, yang mungkin ada belum hobi ya, tapi mungkin karena ada beberapa juga yang belum tahu hasil berkebun itu bagaimana, mungkin jadi kita berpikir kurang inilah. Tapi kalau kita sudah merasakan hasil dari berkebun itu Enak pasti kok. Untung, bisa iya. untung ini. Oke. Jadi buat itu saja saran dan nasihat saya dengan dari buat beliau Bapak Fauzan yang datang dari kementerian ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa kita akan mendatangkan narasumber yang berikutnya yang tidak akan seru lagi dari kami. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di esok hari. Terima kasih, see you next time and Bye-bye. bye-bye.